Nah, alokasi gas yang lebih besar untuk negeri kita sendiri tentunya diharapkan akan semakin menunjang misalnya kebutuhan-kebutuhan dasar seperti listrik, pasti biar nggak mati lampu terus ya, bahkan kebutuhan untuk rumah tangga sehari-hari. Nah, berbicara soal kebutuhan, biasanya kita kenal namanya sembako alias 9 bahan pokok, tapi rasanya kalau orang Indonesia tuh harus tambah satu lagi. Apakah Anda salah satu yang senang dengan makanan yang serba pedas? Nah, kalau gitu kebutuhannya harus nambah sambal alias cabai. Hobi pedasnya orang Indonesia ini akhirnya dimanfaatkan oleh banyak pebisnis lewat produk-produk sambal dalam kemasan yang gampang dibawa kemana-mana. Mulai dari sambal ikan roa sampai sambal bawang dijadikan kreasi unik untuk bisnis ini. Berawal dari ketidaksengajaan berubah menjadi ladang penghasilan. Ya, inilah kisah bisnis Rimayanti Wardani. Awalnya ia mengolah ikan roa dan menjualnya di kantor. Awalnya itu tahun 2013. Itu bikin kelebihan. Aku packing, bawa ke kantor, laku nggak sampai 1 jam, terus langsung banyak order lagi, bikin lagi, sampai kira-kira 2 minggu, aku langsung punya ide gimana caranya di labelin, terus gimana di packing yang bagus, dijual dari pertama di kantor, kemudian dari kantor nyebar lagi, jadi awal tuh 8, kemudian jadi 20, jadi 50, 100 sampai sekarang. Sekarang produksi sambal roa judes buatannya mencapai 5.000 hingga 10.000 jar atau toples kecil tiap bulannya. Dari investasi awal sebesar Rp500.000, kini omset bisnis sambal roa mencapai 150 hingga 300 juta rupiah per bulan. Semua proses produksi harus melalui kontrol dan pengecekan. Mulai dari warna, tekstur, dan rasa harus konsisten dan bercita rasa khas. Dibantu oleh tante dan 2 karyawannya, Rima mendampingi mulai dari proses pemilihan bahan, memasak, hingga packaging atau pengemasan. Semua demi memastikan produk sambal roa yang dijual berkualitas. Ini itu ya rasanya yang memang dominasi dengan ikan ya, ikan roanya asin-asin. Pokoknya oke lah gitu rasanya, sambil cocol pakai pisang goreng bisa, pakai mie instan oke. Pokoknya memang rasanya bersahabat gitu loh, sama nasi anget pun jadi istilahnya gitu. Eksklusivitas menjadi strategi bisnis Rima menghadapi kompetisi dengan produk serupa. Memanfaatkan media sosial dan promosi melalui situs web online, sambal roa tidak dijual di pasar tradisional maupun pasar modern. Untuk mendapatkan sambal roa harus melalui distributor atau bandar dengan harga eceran Rp40.000 hingga Rp42.500 per toples. Kini Rima sudah memiliki 5 distributor regional dan 62 bandar atau distributor kecil. Keseriusan merintis usaha serta kejelian Rima dalam menerapkan strategi promosi membuat distribusi sambalnya tersedia hampir di seluruh Indonesia. Hebatnya lagi, mulai bulan Juni 2014, sambal roa ini akan didistribusikan oleh importir ke seluruh dunia. Cita rasa pedas juga menjadi inspirasi bisnis Handi Lesmana. Berawal dari kebiasaan ibunya yang selalu membuat sambal sejak kecil, Handi Lesmana merintis bisnis sambalnya. Handi dibantu beberapa orang pekerja setiap hari memproduksi sambal di rumahnya di Jalan Dalam Kaum nomor 91 Bandung. Sambal yang ditawarkan dikemas dalam toples sehingga sangat mudah dibawa dan tahan guncangan. Tersedia 3 varian sambal mertua, yakni sambal bawang level pedas 3, sambal bawang level pedas 5, dan sambal teri. Dipasarkan pertama kali melalui jaringan teman-teman dekat, sekarang usaha sambal ini terus mengalami kemajuan. Pemasarannya selain sekitar Bandung dan Jakarta, telah menembus luar pulau seperti Sumatera, Kalimantan, dan Makassar. Siapa sangka, bisnis masakan pedas ini mampu menghasilkan omset hingga 150 juta per bulan. Variannya sambal bawang, terus ada rasa, ada yang level yang pedesnya, nah saya suka yang level yang pedesnya yang level 5 gitu. Terus pas ada varian baru yang sambal teri, itu juga saya suka. Jadi untuk dijual lagi itu seperti apa? Konsumsi sendiri sih pertamanya saya gitu, terus udah gitu buat oleh-oleh juga kalau misalnya saya ke luar kota gitu. Handi berkreasi dengan sambal yang lebih gurih agar cocok di lidah orang Indonesia.
Kalau keunggulan sih sebenarnya sambal bawang tuh banyak ya di pasaran ya. Cuma yang namanya sambal tuh setiap orang pasti ada seleranya masing-masing gitu. Jadi kalau orang udah makan sambal ini satu, pasti selanjutnya makan yang itu terus gitu. Dia nggak mau beralih ke sambal lain. Seperti itu. Mungkin keunggulannya dari rasa ya, dari rasanya. Handi membuka peluang usaha bagi siapapun untuk menjadi reseller. Ia juga menyediakan jasa pengiriman untuk pesanan dari luar Bandung. Tim Liputan melaporkan untuk NET.